Di video kali ini, saya akan menunjukkan Gapi juara dan kenapa dia juara. Tidak sampai di situ, saya akan menunjukkan kepada kalian berapa isi amplop ini. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Buat kalian yang sering komentar di YouTube saya dan bertanya, siapa sih Gapi Indonesia? Pernah nggak sih Gapi Indonesia menang kontes? Atau sejak kapan sih Gapi Indonesia main Gapi? Hari ini saya tidak akan membuktikan itu semua, atau saya tidak akan menjawab komentar-komentar kalian, tapi saya akan bercerita dan saya akan mengajarkan kepada kalian tentang kontes dan juara kontes. Yang pertama, beberapa minggu yang lalu kita tahu bahwa ada kontes di Indonesia yang cukup besar diadakan di Pekalongan. Dan buat info saja buat kalian, kontes kemarin itu memecahkan rekor di Indonesia dengan peserta terbanyak. Berapa pesertanya? 700 lebih. Selain itu, untuk kelas, ya seperti yang kalian lihat, ini adalah jenis Black Moscow atau Full Black, atau saya lebih suka menyebut dia sebagai Super Black. Ini masuk dalam kelas solid. Jadi kelas solid itu kita bersaing dengan Red Moscow, Blue Moscow, Green Moscow, Black Moscow, dan kalau ada Full Platinum. Tapi biasanya Full Platinum itu sangat jarang. Dan di kontes kemarin, jujur saya tidak bisa hadir, karena kalau saya hadir di sana, pasti saya akan membuat konten di area kontes. Jadi saya hanya titipkan ikan ini kepada seorang yang ada di sana, dan kebetulan ikan saya ini juara. Juara berapa? Mungkin kalian bisa lihat dari sini. Ada nggak ya? Oh ya, ada nih. Jadi dia juara 2. Mungkin yang akan saya bahas dan yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah tentang kenapa sih kok ikan ini bisa juara. Yang pertama, kita bisa melihat untuk di kontes ya. Jadi dia misalkan ada 40 peserta nih di satu kelas. Itu pasti sang juri tidak akan langsung menilai dengan angka. Jadi yang dilakukan juri adalah menilai ikan yang masuk ke kriteria kontes dulu. Jadi dari misalnya ada 40 peserta kan cukup banyak. Jadi sang juri itu akan biasanya coret dulu tuh nomor-nomornya, dari bisa di tank itu ada nomornya ya. Ini sayang terbuang nomornya. Tapi ikan ini memiliki nomor tank itu 10. Jadi sang juri akan menyortir dulu. Yang pertama adalah ikan yang tidak masuk kriteria kontes. Yang pertama adalah dari perbandingan badan dan ekor. Jadi ikan yang masuk ke dalam kontes reguler ya, maksudnya reguler adalah bukan juvenil, harus memiliki perbandingan tubuh dan ekor minimal itu adalah 1:1. Jadi buat ikan-ikan yang belum lewat dari atau belum mencapai perbandingan 1:1, itu pasti sudah dicoret dulu. Jadi setelah sortiran pertama dari ukuran ekor dan tubuhnya, kemudian baru dilihat dari segi warnanya. Karena dia kelas solid, artinya adalah satu warna, dia akan menilai dulu sempurna nggak warnanya. Artinya kalau hitam itu hitam, bener-bener hitam. Kalau Blue Moscow birunya itu bener-bener biru. Atau mungkin Red Moscow juga apakah dia bener-bener merah. Dan kebetulan ikan saya ini sudah memenuhi satu kriteria perbandingan tubuh dan ekor. Kalian bisa lihat betapa besar dari ekornya, itu kalau kita tarik dari pangkal ekor sampai ujung ekor, dengan ujung kepala sampai pangkal ekor, itu adalah 1:1. Berarti dia lolos di sana. Dan yang kedua adalah warna hitamnya, dia sudah sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Karena gini, saya sekalian menjelaskan antara Black Moscow dan Full Black ya. Banyak sekali pertanyaan ketika saya menjual Super Black kemarin, orang tanya apa bedanya dengan Black Moscow. Jadi Black Moscow adalah jenisnya, jadi kita bisa bilang semua ikan yang berwarna hitam full satu badan, entah dia perutnya putih atau kemudian tidak full sampai ujung kepala, atau mungkin ekornya juga nggak rata hitamnya, tetap kita menyebutnya adalah Black Moscow. Dan apa itu Full Black? Nah, Full Black adalah bisa dibilang ya grade A dari Black Moscow. Kenapa dia dibilang grade A-nya? Karena Full Black itu bisa hitam sampai di bawah perut. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ikan ini itu sudah hitam sampai di bawah perut. Walaupun yang saya mau bocorkan juga buat kalian, nah pemula nih kadang seneng nih kalau saya mau bocorin sesuatu, itu pasti kalian langsung wah digedein volumenya, terus kemudian kalian siap-siap kan apa nih yang mau dibocor apa nih. Tapi kalian tahu nggak sih, ketika saya bocorkan sesuatu tentang Gapi, itu ada satu pihak yang entah dia deg-degan, entah dia ketakutan, atau dia mungkin merasa bersalah. Siapa dia? Ya mereka adalah seller yang tidak berintegritas. Dan saya tidak pernah menyalahkan seller atau buyer ya. Intinya gini, kalau saya bikin konten kemudian saya menyalahkan mereka, itu hanyalah sebuah hiburan semata untuk kalian nikmati. Tapi dalam artian secara personal, hubungan saya tetap baik dengan para seller, dengan para buyer tetap baik, kecuali mereka yang baperan ya. Saya juga nggak bisa maksudnya tidak bisa melarang kalian untuk baperan juga kan, karena itu hak-hak kalian juga. Jadi intinya adalah ikan ini masuk ke dalam Full Black karena perutnya sampai
hitam sampai di bawah perut. Dan setelah perbandingan tubuh dan warna, kemudian kita akan masuk ke form. Nah, form ini ada dua ya. Jadi satu adalah caudal atau ekor, dan yang kedua adalah dorsal. Perlu kalian tahu, kalian tidak perlu repot-repot untuk nyari ikan yang bagus buat kalian ikutkan kontes, itu yang memiliki kriteria dorsal yang bagus. Kenapa? Karena prosentase nilai dorsal itu amat sangat kecil dibandingkan dengan nilai ekor. Jadi kalau kalian punya ikan bagus nih ya secara ekor tapi dorsalnya kurang, ikutin aja. Percaya sama saya, ketika pesaing kalian tidak ada yang memiliki ekor sebaik ikan kalian berpeluang besar untuk juara. Contohnya ini. Jadi untuk ikan-ikan delta, para juri juga tahu, ikan delta tidak mungkin memiliki dorsal itu lebar. Jadi dari awal dulu gapi adalah delta ya, kemudian sempat hilang, kita sempat terbuai dengan yang namanya bigtail, tapi kemudian sempat diluruskan lagi di tahun 2000, kalau saya tidak salah ya, 2019. Itu sempat ada meeting di Jogja waktu itu seluruh Indonesia, dan itu mengukuhkan satu kriteria kontes adalah deltanya pertama harus 90 derajat dan dorsalnya itu harus long. Karena ikan zaman dulu, jadi bisa dibilang kita akan balik ke konvensional lagi, tapi dengan peningkatan-peningkatan. Karena di zaman dulu itu delta tidak bisa 90 derajat seperti ini, tapi hanya sekitar 70 derajat. Karena dilihat secara keindahan itu kalah dengan 90 derajat, pada akhirnya Indonesia pegang yang 90 derajatnya. Setelah formnya, saya tidak akan bahas ikan ini dulu ya, jadi saya akan jelaskan dulu. Dan yang ketiga adalah performanya. Nah, performa kalian bisa lihat ini ikan, dari tadi kita sudah main sekitar 5 atau 7 menit ya. Ini ikan di tadi nggak bisa diem. Dan yang istimewanya adalah dia bisa membuka ekornya dengan sempurna. Dan biasanya ikan-ikan yang tidak dirawat dengan baik, saya bilang rawat dengan baik itu yang pertama adalah pakan, yang kedua adalah kualitas air, dan yang ketiga adalah kepadatan ikannya sendiri. Jadi ikan yang tidak dirawat dengan baik, dia tidak akan mampu berenang seperti ini. Tapi tidak lepas juga dari genetik. Nah, ini dia yang saya mau bilang kepada kalian, ketika ikan kalian juara, atau kalian tahu ada orang yang punya ikan juara, minta deh bibitnya, atau minta deh anakannya. Karena secara garis besar itu pasti akan diturunkan kepada anaknya, entah dari mentalnya, performanya, atau dari fenotipnya, bentuk tubuhnya. Contoh ya, ikan ini sudah memiliki F1 atau F keberapa, jadi artinya lain ikan ini adalah yang pernah saya jual, dan saya bilang di awal iklan saya adalah lain juara, dan kebetulan dia juara lagi saat ini. Jadi artinya memang lain dia dari juara dan mendapat juara lagi, tapi sayangnya dia hanya juara 2, karena ketika dia juara 1 ada besar kemungkinan dia bisa meraih yang namanya Grand Champion. Jadi Grand Champion itu adalah juara 1 dari seluruh kelas. Dan kita akan bahas lagi soal bukaan ekor ya. Jadi kenapa kok dia dibilang 90 derajat dan membuka sempurna? Maksudnya membuka sempurna itu adalah ekornya itu tidak pernah tertutup. Jadi kita nggak perlu nih kasih makan ikannya. Biasanya kan kalau kalian tahu supaya ikan perform, itu kan butuh dikasih artemia ya. Tapi ikan ini berenangnya itu sudah otomatis dia ngebukanya tuh full. Jadi kalau kita bawa penggaris apa tuh zaman dulu busur ya, kalau kita sekolah itu kalau kita ukur dia pasti 90 derajat. Tapi yang saya tahu tidak ada juri bawa busur penggaris busur. Tapi mereka sudah tahu yang namanya 90 derajat adalah siku-siku ya. Ya, siku-siku. Jadi mereka bisa membayangkan ketika ekor ini dibuka adalah ya seperti L begini cuma dimiringin. Itu dia kenapa kok dia mendapat nilai yang cukup tinggi. Jadi setelah yang pertama disortir, kemudian baru dinilai. Nah, kalau kita masuk ke penilaian ya untuk perbandingan, kalau saya lihat kasat mata aja, ikan ini memang baru tepat 1:1. Tapi artinya ketika dia semakin tua, umurnya ini baru sekitar 5,5 bulan, jadi belum menginjak 6 bulan. Jadi ketika dia masih bertumbuh lagi, dia bisa bertumbuh lagi, dia akan semakin besar di ekornya. Karena ikan-ikan dewasa tidak bertambah besar banyak di tubuh, tapi akan bertambah besar banyak di ekor. Jadi artinya dia masih berpotensi besar untuk mendapatkan juara-juara berikutnya, asalkan satu, dirawat dengan baik. Nah, untuk perawatan ikan kontes, saya tidak akan bahas di konten ini, tapi mungkin di konten selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih cara merawat ikan yang sudah menang kontes, atau ikan yang ingin kalian persiapkan untuk mengikuti sebuah kontes. Dan saya setelah bahas untuk perbandingan tubuh, yang kedua adalah warnanya. Jadi warna dari ikan ini, saya juga kagum juga gitu loh. Ikan yang hitam itu sangat rawan, itu ada munculnya warna putih. Entah di ujung ekor, atau di bawah perutnya. Atau biasa di gonopodiumnya. Gonopodium itu adalah kelamin ikannya. Tapi istimewanya ikan ini itu benar-benar tidak ada warna putih yang saya lihat ya. Dan kalau kalian berpikir di spidol, itu juga saya pikirkan ke ikan ini tadinya. Kok ikan ini bisa sempurna banget, dia seperti di spidol bagian putih-putihnya. Tapi ini adalah
bukti bahwa genetik itu sangat berpengaruh. Dan saya akan tunjukkan mungkin di konten berikutnya, kalau kalian banyak yang suka mungkin bisa komentar di bawah. Saya akan munculkan anak-anaknya dari dia, dan itu bisa kalian beli. Jadi artinya saya jual anak-anaknya. Karena kalau ini saya jual, harganya nggak murah kan, karena gini udah dapet piala kan, udah dapet piala. Nanti kita juga akan buka nih ya hadiahnya nih, ada hadiah uangnya yang sampai sekarang belum saya buka nih. Jadi ya karena memang tujuan saya untuk pelihara Gapi itu bukan untuk ngejar hadiah juaranya sih, karena nanti kalau kalian tahu juga, oh ternyata cuma sekian, ya memang nggak banyak. Tapi yang menjadi kenapa kok saya ngejar juara itu adalah prestisnya. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah piala, kalian akan merasakan nikmatnya ketika ikan kalian itu mendapatkan juara. Lanjut lagi adalah performanya. Jadi untuk Black Moscow atau full black ini memang sih banyak, jadi cenderung untuk jenis Moscow banyak yang punya performa seperti ini, tapi tidak banyak ketika dia punya perbandingan tubuh 1:1, dia tetap bisa menimbulkan atau menampilkan performa yang segesit ini dan sekuat ini. Jadi aku sampean. Jadi saya bilang kuat itu adalah di pangkal atau di pinggiran ekornya, jadi deltanya anggaplah seperti ini, jadi di tulangan atas dan tulangan bawah ini sangat kaku. Dan biasanya kalau kalian pernah pelihara ikan sampai dewasa itu pasti kan sering mengalami bengkok ya. Saya juga mungkin nggak akan bocorkan di sini kenapa kok ikan itu bengkok di bawah. Itu nanti banyak triknya, tidak hanya satu, tergantung dari ikan itu tidur atau tidak, atau bergantung dari genetik aja, tapi ada cara perawatannya. Dan yang terakhir, setelah kalian melihat kenapa kok ikan ini bisa juara ya, yang penting dari 4 poin tadi, perbandingan tubuh, warnanya, foam itu adalah bentuk ekor dan kaudalnya, dan performanya. Dan kita akan ngebuka, buat kalian yang belum pernah menang kontes, kalian akan tahu berapa sih hadiah dari ikan yang bisa meraih juara. Dan ini adalah juara 2 ya, saya juga nggak tahu juara 1 dapat berapa. Dan ini adalah pialanya, kita akan review pialanya dulu, kita akan buka plastiknya. Ini piala baru dari Pekalongan. Kebetulan saya dulu pernah punya piala dari Pekalongan, tapi tidak secantik ini. Jadi piala kali ini dia menimbulkan atau memunculkan aksen khas dari Pekalongan, yaitu adalah batik. Jadi kalian bisa lihat ini adalah sebuah canting, dan di sini ada batik-batiknya, terus kemudian ada tulisan juara 2 kategori solid ya, kategori solid. Terus di sini ada nama kontesnya nih, Cair Gapi Kontes Pekalongan. Tanggalnya 29 Maret. Bener Maret ya? Harusnya Juni ya. Oh iya, ini ada kesalahan panitia nih ya. Mungkin buat panitia, terima kasih pialanya, tapi saya dapat sebuah bulan yang salah mungkin ini. Seharusnya Oh iya, saya tahu ini karena diundur. Jadi kalau tidak salah ini memang direncanakan Maret, tapi diundur karena adanya corona yang datang tanpa kabar. Corona, virus yang lagi viral. Oke, jadi panitia tidak salah ya, panitia tidak salah karena ini adalah kontes yang diundur. Seharusnya ini diadakan di Maret, juga tanggalnya tidak 29 kalau nggak salah ya. Nanti saya munculkan deh tanggalnya berapa, tahunnya 2020. Ini adalah pialanya, dan masih ada satu lagi, saya masih dapat kaos. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah punya kaos Gapi dan pengen dapat kaos Gapi mungkin dari Gapi Indonesia, kalian juga bisa komentar di bawah supaya saya semangat untuk ngebuat kaos. Karena gini, kalau saya membuat sesuatu itu tidak pernah setengah-setengah, jadi pasti barangnya bagus dan elegan. Ini adalah kaos yang cukup bagus, jadi dari desainnya itu buat kalian, ayo coba mungkin ditebak ini ikan apa, nanti komentar di bawah. Buat yang benar, nah ini saya spontanitas aja nih ya, jadi saya akan berikan sebuah hadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya mungkin saya akan memberikan sebuah pelet Pandora lagi buat kalian. Mungkin Pandoranya gold lagi ya, karena blacknya ini masih kosong dari Malaysia sana. Jadi saya akan berikan kepada kalian yang menjawab benar ini ikan jenis apa. Karena bisa banyak sekali persepsi. Tapi untuk kevalitannya nanti saya akan tanyakan panitia yang ngebuat ini sebenarnya ikan jenis apa. Jadi kalian komentar, tidak hanya sampai di sana, tapi kalian harus memberikan, selain ini jenisnya, kalian harus memberikan doa kepada Gapi Indonesia. Apa yang kalian harapkan dari channel ini. Jadi mungkin yang belum pernah saya munculkan, yang belum pernah saya berikan, atau mungkin ada yang kurang bagus saya berikan, kalian bisa kasih masukan kepada saya di komentar di bawah sini. Apa yang kalian inginkan. Nah, nanti masukan terbaik dan jawaban yang benar itu akan mendapatkan satu buah pelet Pandora. Untuk belakangnya seperti ini, ada tulisan Ora Cair, Ora Hore, dan peta Indonesia. Dan ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan adalah dapat juga sertifikat. Jadi
Sertifikat ini menunjukkan bahwa ikan kalian ini itu pernah mendapatkan juara di sebagai juara 2 kategori solid. Cair Gapi Kontes Pekalongan 2020. Sini ada tanda tangan juri. Ya, oke, jelas ya. Dan ini dia yang menjadi rasa penasaran kita bersama. Saya coba terawang dulu berapa ini. Kalau tebakan saya 1 lembar, warnanya nggak kelihatan ya, mungkin kalian mau lihat dulu. Dan ini benar-benar belum saya buka, dan memang saya nggak penasaran juga sih. Kadang begitu saya buka nih ya, ini kalau saya yang buka nih ya, saya buka, saya ambil isinya, saya buang, amplopnya saya simpen. Sombong amat. Karena ini lebih berharga loh, dapetin ini susah loh ya, tapi uangnya itu gampang. Dan pesan buat kalian, ketika kalian membuka sebuah hadiah, jangan dilihat berapa nilainya, tapi dilihat uangnya berapa, ya kan? Jangan dilihat berapa nilainya, tapi dilihat uangnya berapa. Karena kalau nilainya ya tergantung uangnya lah. Nih kita buka aja langsung, dan kita akan lihat bersama-sama. Wow, banyak ternyata, saya salah, ini ada 2 lembar. Ternyata ada 150. Terima kasih buat para juri, terima kasih buat para panitia. Dan inilah akhir dari review kontes kali ini. Terima kasih buat kalian semua, dan jangan lupa jawab di bawah dan berikan dan berikan masukan buat Gapi Indonesia. Semoga setelah menonton tayangan ini kalian semakin cerdas, dan kalian semakin berani, dan kalian semakin gila terhadap Gapi. Maju terus Indonesia.